Om Swastiastu. Ya, selamat siang Bu Sri. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, syukurlah. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar ya. Kita bisa melakukan praobservasi dulu sebelum melaksanakan observasi besok. Nah, jadi di sini di kegiatan praobservasi saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan pembelajaran Ibu besok. Kita langsung saja Ibu, pertanyaan pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang akan Ibu ambil untuk besok. Jadi sebelum itu saya mungkin akan memberitahu Ibu terlebih dahulu, kan mungkin Ibu sudah melihat dulu modul ajar saya. Jadi untuk besok saya akan mengajar tentang IPAS. Ya, jadi itu di bab pertama ya. Jadi itu topiknya itu topik perubahan wujud zat. Jadi sesuai dengan topik tersebut, tujuan yang saya ingin ambil untuk besok adalah untuk dapat membuat peserta didik memahami bagaimana perubahan wujud benda itu dapat terjadi di lingkungan kita. Seperti itu, Ibu. Bagus sekali tujuannya Ibu. Jadi terkait area pengembangan yang hendak Ibu capai untuk observasi besok, kira-kira meliputi apa Ibu? Meliputi 3 hal. Jadi yang pertama tentu bernalar kritis, ya. Yang kedua yaitu kreatif, dan yang terakhir adalah bergotong royong. Dan tidak lupa semua itu saya rangkum juga untuk menggunakan berbasis IT-nya. Itu merupakan area yang saya tuju untuk besok. Oke, berarti lebih ditekankan karakter profil belajar Pancasila untuk peserta didik Ibu ya. Bagaimana dengan pengembangan mengenai materi perubahan wujud zat itu kira-kira Ibu? Oke, untuk pengembangan nanti saya menggunakan beberapa strategi. Karena saya di pembelajaran besok menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu problem based learning. Jadi saya untuk mencapai hal tersebut saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu melakukan diskusi. Yang kedua saya melakukan eksperimen dan juga presentasi. Dan tentunya untuk menutup kegiatan itu saya akan melakukan tanya jawab. Kira-kira apakah nanti mungkin Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ataukah mungkin ada kegiatan pembelajaran sosial emosional atau sebagainya Ibu? Ya, tentunya hal itu saya akan terapkan karena kita kan sudah menggunakan kurikulum merdeka. Berdiferensiasi itu merupakan kebutuhan siswa. Jadi saya sudah selipkan di sana. Oke, baik sekali. Wah, saya sangat penasaran nih untuk observasi besok Ibu ya. Saya akan memantau Ibu kegiatan observasi berikutnya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk kegiatan praobservasi kita hari ini. Semoga proses pembelajarannya besok berjalan lancar sesuai dengan apa yang Ibu targetkan. Oke, terima kasih Ibu. Selamat siang. Om Santi. Oke, let's go. Dasano. Pangandali. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Let's pray together. Thank you God for our time. Now we are going to study. Please bless us. Thank you. Pray and berdoa selesai. Sit down please everyone. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Semuanya hadir ya? Oke. Nanti tolong ditulis minum sekalian ya. Oke. Dan hari ini ada tidak yang tidak memakai atribut dengan benar? Apakah semuanya sudah pakai sabuknya? Sudah. Apakah semua rambutnya sudah rapi? Sudah. Oke. Apakah semuanya sudah memakai kaos kaki yang benar warnanya, sepatunya? Oke, semua muridnya Ibu sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng ya. Oke. Nah, anak-anak hari ini ada PR tidak? Tidak? Tidak ada PR. Hari ini Ibu janjikan apa? Kita mau praktek. Oke, sekarang coba siapa yang mau ikut praktek angkat tangannya?
adas. Itu juga 345. Sudah lengkap tuh. Sudah? Kalau sudah selesai jawab satu silakan ambil ke depan. Ya, saudara ya. Apa bendanya? Ya. 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 Pada percaya namanya. Ini yang guys. Lima saja. Mencair contoh bedanya. Ada yang bisa mencair contohnya. Susu contoh benda. Pada gas. Have you done, everyone? Okay, 2 minutes. Sudah, kita bisa terus. 1 minute, everyone. Okay, sit down, please. Lima aja bisa.
coba. Siapa yang salah satu? Bagus. Siapa yang salah dua? Oke. Siapa yang salahnya lebih dari 3? Good job. Siapa yang betul semua? Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana anak-anak memahami benda itu berubah. Ya, materi kita hari ini adalah bagaimana kalian memahami suatu benda itu bisa berubah. Tapi sebelum itu, Ibu mau membuat kesepakatan kelas dulu dengan anak-anak. Dulu kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas kita? Yang pertama, disiplin. Kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, mandiri. Oke. Karena hari ini kita akan praktek, Ibu minta kita akan membuat kesepakatan kelas khusus untuk hari ini yang tetap mengambil 3 hal ini. Disiplin. Berarti nanti saat praktek, karena kita menggunakan barang-barang yang sangat berbahaya ya, seperti kompor, panci dan lainnya, tolong anak-anak disiplin. Disiplin, tidak boleh anak-anak bermain saat melakukan praktek. Paham ya? Oke. Yang kedua, tanggung jawab. Jadi selesai melaksanakan praktek, anak-anak harus bertanggung jawab dengan barang-barang yang anak-anak gunakan, yaitu dengan cara membersihkannya. Paham ya? Oke. Yang ketiga, mandiri. Jadi Ibu harapkan kalian silakan mandiri di dalam kelompok kalian sendiri. Paham ya? Jadi tidak ada lagi yang kisi-kisi ke kelompok lain, nanya-nanya lagi ke kelompok lain. Silakan mandiri sama kelompoknya sendiri. Paham? Oke, sebelum mulai Ibu akan minta satu perwakilan kelompok atau Ibu kembalikan dulu ke kelompok IPA yang kemarin. Silakan, yang kita sudah bentuk sudah sesuai tempat duduknya. Ya. Oke, silakan dicari kelompoknya dulu. Oke, anak-anak sudah. Nah, sekarang perwakilan kelompok silahkan maju ke depan mengambil mystery box. Apa yang ada di dalam mystery box? Itu yang menentukan kalian dapat praktikum kemarin yang bentuk wujud seperti apa. Dari ketuanya, jadi Ibu akan bagikan praktikumnya. Kelompok gas, kelompok padat, kelompok cair. Oke. Silakan anak-anak perwakilannya maju ke depan lagi sekali. Mohon maaf, ya, silakan. Oke, silakan kembali ke tempat. Nah, tapi sebelum kita mulai praktek, Ibu ada sedikit latihan soal untuk anak-anak. Kira-kira anak-anak ada yang hobi membaca tidak? Ada yang hobi membaca? Ada yang hobi mendengarkan video? Oke, bagus. Oke, silakan anak-anak dibaca, diisi nama, kelas, dan menjawab soalnya ya.
dan tahan selama percobaannya. Silakan dibaca dulu. Beda nggak? Beda. Ibu akan bantu hidupkan kompornya.
Kelompok cair silakan berkunjung ke kelompok padat. Kelompok padat silakan berkunjung ke kelompok gas. Selain 2 orang itu. Ya, selain 2 orang itu tadi. 2 orang itu diam di tempat. Ayo Chris. Yuk silakan berkunjung yuk. Di sini siapa yang diam? Sini di depan, di depan. Yang berkunjung di depan. Sini. Oh di sini. Sini pada sini. Yang gas sini berdiri sini. Yang diam di kelompok yang bisa menjelaskan anak-anak prosesnya. Ayo naik. Sini di depan. Depan. Silakan dijelaskan di mana tadi prakteknya. Ayo naik. Kok? Sini. Itu bisa menjelaskan. Biasanya bisa menjelaskan. Ya. Iya, yang sini. Nah, yuk jelaskan hasil pengamatannya sama teman-teman. Oke. Dengarkan penjelasannya, Pak. Ingat suara ke sini, ke situ naik. Ya, bilang harap sana bilang. Jelaskan hasil pengamatannya sama temannya. Oke, 12 bintang. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kelompok lain. Ya, nanti kita harus belajar lagi ya, bisa presentasinya lebih bagus biar dapat bintang. Oke anak-anak, sudah anak-anak. Oke, sekarang ibu mohon tolong bertanggung jawab terhadap dalangnya. Bintangnya silakan dikembalikan ke depan dulu. Oke, sekarang silakan diambil laptopnya, dibuka quiznya. Ya, alat peraganya silakan taruh di depan dulu. Yang bisa ditaruh di depan silakan taruh di depan. Ya.
Ya, kan yang di statistik. Nah, ikutnya. Oh, ini yang Sudah segitu aja. Ya udah, dikirim. benar-benar Ya, gue yang mana? Ini tuh. submit. Dapatkan anak-anak semua mendapatkan apa yang anak-anak ingin dapatkan hari ini. Ya, entah itu pengalaman, entah itu pengetahuan, entah itu kegembiraan. Oke, sekarang sebelum kita selesai, ya, kita pramasati dulu. Lalu setelah ini clean your table and kita istirahat. Paham ya? Barangnya tetap di sini ya. Apanya? Nanti kita beresin ya. Oke? Oke, let's go. Doa sana. Paramasati. Om Santi 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 Om. Doa dimulai. Let's pray together. Thank you God for our time. Now we are going to school. Please bless us. Thank you. Pray and doa selesai. Oke, see you tomorrow, Pak. Bye-bye. Swastiastu. Selamat pagi Bu Ma yang terhormati, sama yang saya hormati Bu Sri Asiti guru kelas 4. Oke, bagaimana kondisinya hari ini Bu? Sehat. Sehat. Oke, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini ya. Nah, kita perkenalkan kegiatan coaching kita hari ini dihadiri oleh Bu Ma Krisna selaku BP saya. Dan hari ini tujuannya adalah untuk menindaklanjuti observasi yang sudah Ibu Asiti lakukan sebelumnya. Nah, di sini kita mungkin berbincang-bincang sedikit tentang apa yang sudah Ibu Asiti alami waktu observasi. Oke, jadi pertama di sini saya ingin menanyakan sama Bu Asiti bagaimana nih kesan-kesan setelah melakukan observasi. Apakah ada kendala waktu itu Ibu? Selama saya observasi, tentunya kalau dibilang kendala, kita harus melihat dari tujuan pembelajaran. Jadi dari tujuan pembelajaran saya itu sebenarnya sudah tercapai. Cuman ternyata pada saat observasi ada beberapa kendala yang di luar prediksi saya. Gitu. Jadi bisa saya paparkan sekarang? Oh iya, silakan Ibu. Kira-kira kendala yang dihadapi selama observasi itu apa saja? Oke. Jadi menurut saya kendala yang di luar prediksi saya, yang pertama itu adalah kesiapan dari IT-nya, jadi kesiapan dari wifi sekolahnya ternyata. Oh iya. Padahal anak-anak itu sudah semangat sekali membawa alat digitalnya, yaitu berupa laptop. Ya, selama digital mereka berupa laptop, mereka sudah sangat antusias dan mereka sudah mengikuti instruksi dengan benar. Cuman ternyata saat saya konekkan wifi untuk kegiatan post test terakhir di pembelajaran terakhirnya itu terkendala di wifi. Jadi wifi-nya tidak bisa masuk ke semua sarana mereka. Oh baik, jadi kendala waktu kegiatan praktek itu terjadi pada wifi. Kira-kira apa dampak dari pembelajaran jika terjadi masalah dengan wifi waktu itu? Iya, tentu sangat besar sekali. Yang pertama dari akumulasi dari penggunaan waktu kita kan kurang efektif ya, karena waktu itu kan sangat berharga ya, dan juga dan ini. Terus yang kedua mungkin semangat anak-anak mulai goyah jadinya. Namun di satu sisi tentunya mereka tetap penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan, kan seperti itu. Dan juga mungkin menurut saya karena hal itu di luar prediksi saya pun juga melakukan solusinya pun secara mendadak. Seperti apa kira-kira? Seperti masih bingung lah. Oh, jadi begitu panik begitu ya. Iya. Lalu bagaimana tanggapan anak-anak waktu itu? Jadi waktu itu karena memang saya dituntut untuk mencari solusi yang terbaik, jadi mau tidak mau yang awalnya proses itu adalah penilaian untuk setiap orang atau individu, saya alihkan jadinya untuk per kelompok saja. Oh, jadi waktu itu rencananya mau perorangan, masing-masing menggunakan laptop, Ya. namun ternyata terkendala wifi,
jadi dialihkan menjadi tugas kelompok seperti itu ya. Betul. Baik, ketika ibu menggunakan menciutkan penggunaan laptop, apakah wifi-nya itu bisa berfungsi waktu itu? Ya, itu lebih maksimal ya. Lalu bagaimana proses pembelajaran itu ketika sudah kegiatan pembelajaran sudah dijadikan kelompok? Apakah mereka bisa belajar dengan maksimal? Untuk saat itu karena saya menggunakan kelompok itu di saat post testnya untuk menjawab soal-soal post test, jadi saya rasa masih tetap efektif. Cuman untuk penilaian individunya mungkin saya lebih kurangi untuk capaian pembelajarannya. Jadi tidak mempengaruhi, apakah itu mempengaruhi kegiatan pembelajaran secara umum? Tidak ada hal yang tidak terlaksana dan sebagainya? Tentu tidak. Bisa berjalan. Baik, jadi masalahnya itu wifi. Solusi yang sudah ibu ambil menciutkan penggunaan laptopnya itu, yaitu mengurangi penggunaan laptop sehingga siswa bisa tetap melaksanakan atau menjalankan kegiatan pembelajaran itu. Luar biasa sekali Bu, dalam suatu situasi yang sulit, mendesak, tapi ibu tetap memiliki ide baru untuk mengupayakan pembelajaran itu tetap maksimal. Baik, kira-kira dari penilaian ibu sendiri yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin ibu capai sebelumnya yang kita diskusikan di pra-observasi, kira-kira menurut penilaian ibu yang sudah terjadi nih dari rating 1 sampai 10, kira-kira rating berapa nih yang sudah dicapai? Saya rasa rating 9. 9 Iya, ya, luar biasa 9. sekali ya, Iya. karena masalah yang waktu itu ada tapi sudah dihadapi dan terlaksana tanpa mengurangi makna dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Oke, baik. Jadi selain wifi nih, kira-kira ada undangan lain atau hal lain yang mungkin ingin ibu tingkatkan lagi mengenai pembelajaran waktu itu? Oh ya, tentu. Jadi sebenarnya pembelajarannya sudah dengan normal ya, dengan bagus menurut saya ya. Cuma tentunya mungkin di saat kegiatan tersebut ada rasa juga ingin meningkatkan kan. Jadi mungkin saya harus lebih belajar juga lagi untuk memberikan instruksi yang lebih jelas lagi, karena kan penggunaan IT itu sangat baru untuk mereka. Namun saya sangat apresiasi sekali ternyata anak-anak saya itu sudah memahami cara penggunaannya terlebih dulu sebelum saya yang menginstruksikannya terlebih dahulu. Seperti hal sederhana lah Bu, kayak menghidupkan laptop, terus mengkonekkan wifi gitu. Ternyata mereka sudah bisa gitu dengan instruksi yang sederhana saja gitu. Iya. Namun mungkin nanti ke depannya kalaupun saya ingin memberikan media lain yang berbasis IT, mungkin instruksinya saya harus lebih lengkap dan lebih jelas lagi. Baik, luar biasa ya. Tidak cuma wali kelasnya yang hebat, tapi muridnya juga luar biasa. Ya, seperti tadi. Nah, kalau tidak salah, saya tadi mendengar ibu ingin belajar untuk memaksimalkan seperti itu ya. Nah, kira-kira kegiatan belajar yang seperti apa yang ingin ibu lakukan? Ya, saya memiliki cita-cita pembelajaran yang benar-benar berbasis IT, Bu. Karena dari cara menjawab soal, menggunakan kuis dari website, terus juga menggunakan post test dengan Google Form, ataupun kita bisa menggunakan desain lain di Canva dan lain-lain. Jadi menurut saya kalau itu kita bisa gapai, tentunya anak-anak akan ke sekolah itu cuma bawa laptop aja. Pembelajarannya semua melalui IT. Iya, luar biasa. Rencana yang sangat luar biasa ibu. Kira-kira nih, dengan rencana yang sudah diterapkan, kira-kira yang nanti mungkin menjadi kendala penerapannya apa itu? Tentunya mungkin di bahasan pertama tadi. Ya, kesiapan dari sarana yang kita miliki dulu sebetulnya. Dan itu tentunya pastinya kita akan persiapkan kepada kelas. Oke, baik, luar biasa sekali Bu. Jadi nih yang terakhir nih pertanyaan saya, kira-kira kegiatan belajar yang tadi disebutkan untuk tentunya meningkatkan kompetensi diri kita sendiri ya, khususnya Ibu, kapan mau diterapkan? Mulai kapan? Oh, tentunya secepatnya, Bu. Karena itu juga merupakan cita-cita kita kan di sekolah juga dan mahasiswa juga. Oke, apakah itu membutuhkan waktu yang lama untuk mulai belajarnya? Apakah bisa mungkin besok, lusa, minggu depan, atau nunggu 1 bulan atau bagaimana gitu? Oh, bisa secepatnya. Karena itu berbasis IT, kalau tidak di sekolah kita bisa kirimkan langsung ke anak-anak. Game-game yang kita sudah buat sendiri dengan pembelajaran. Belajar otodidak, tidak harus menunggu waktu lama ya, Iya. asal ada kemauan. Iya. Begitu ya. Oke, luar biasa sekali rencananya. Nah, saya sih sangat antusias untuk menunggu perkembangan kelasnya Ibu. Mungkin nanti saya bisa
kegiatannya, karena memang pembelajaran IT itu pasti berdampak luar biasa untuk semua siswa terutama Ibu ya. Baik, Ibu, saya pasti akan menunggu kabar berikutnya dari kegiatan pembelajaran Ibu di kelas khususnya. Nanti jika penerapan itu sudah benar-benar berhasil, mohon diinfokan ke saya Ibu ya, sehingga saya bisa mempelajari juga trik-trik bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi terkait kendala atau masalah lain dalam pembelajaran? Terkait kendala mungkin tidak, sebenarnya mungkin tidak. Saya hanya mengharapkan mungkin kita bisa berkolaborasi dengan yang lain, terutama ini. Jadi tentunya untuk sekolah dan juga untuk tujuan dari kurikulum kita juga. Ya, baik, luar biasa Ibu, pasti kita bisa memanfaatkan kompor kita Ibu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih atas waktu